Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di video saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai integer programming di pembahasan mata kuliah optimisasi. Nah, jadi ada kalanya suatu keputusan itu tidak perlu dijawab dengan analisis yang terlalu matematis ya, tapi hanya perlu jawaban ya atau tidak, ya atau yes or no. Nah, ketika jawaban tersebut atau pengambilan keputusan tersebut kita notasikan secara matematis, maka kita notasikan untuk yang jawaban ya itu berarti 1 nilainya, ya. Sedangkan untuk yang jawaban tidak itu nilainya 0. Nah, artinya ada dua kemungkinan ya. Kalau misalkan pengambilan keputusan tadi kita nyatakan sebagai X, ya, kemudian ada beberapa keputusan yang harus diambil mulai dari misalkan X1 sampai XJ, maka XJ ini bisa bernilai 1 kalau misalkan jawabannya ya, dan bisa bernilai 0 kalau jawabannya tidak. Nah, untuk yang jawaban semacam ini kita sebut sebagai variabel biner. Ya, lebih jauhnya lagi karena ini melibatkan sebetulnya nanti akan kembali lagi ke linear programming atau pemrograman linier. Biasanya kita nyatakan karena dia juga berupa bilangan bulat, kita nyatakan sebagai binary integer programming atau kita singkat sebagai BIP. Nah, ada tabel di sini yang menyatakan contoh untuk nanti kita akan mengkonstruksi BIP tersebut ya. Nah, misalkan di sini ada suatu perusahaan yang sedang dalam proses pengambilan keputusan untuk membuat pabrik dan gudang baru. Ya, misalkan ada 4 keputusan yang harus diambil. Kemudian keputusan tersebut bagaimana cara mengetahui jawaban ya atau tidaknya, maka dengan cara menanyakan gitu ya, atau sebuah pertanyaan. Misalkan kita perlu nggak membuat pabrik baru di Los Angeles misalkan, atau membuat pabrik baru di San Francisco. Nah, kemudian gudangnya perlu nggak bikin gudang baru di Los Angeles atau di San Francisco. Nah, maka variabel keputusannya kita nyatakan sebagai tadi XJ ya. Nah, maka XJ ini akan ada 4. Mulai dari X1 sampai X4. Dan ini ada keuntungan yang nanti didapat kalau misalkan kita mendirikan pabrik dan gudang ya di kota tertentu. Misalkan untuk yang net value-nya segini, kemudian yang capital required-nya segini. Saya nggak tahu capital required itu apa ya, yang jelas ada yang nilai di sini ya. Nah, kita akan mulai konstruksi model ya. Nah, berarti dari sini kita punya J-nya tadi sampai 4 ya. XJ-nya ini bisa nilainya bisa 1 bisa 0. Kemudian kita ingin memaksimasi di sini. Memaksimasi misalkan present value ya. Present value itu berarti ini pasti yang masuk ke perusahaan karena perusahaannya pengen untung. Ya. Nah, ini menjadi nanti fungsi tujuan Z ya. Nah, kalau misalkan kita notasikan, ini kan yang 9 ini hubungannya dengan X1, 5 dengan X2, 6 dengan X3, 4 dengan X4. Maka seperti ini ya fungsi tujuannya. Kemudian fungsi yang tadi ini capital required ini kita gunakan sebagai kendala nantinya. Ya, kita sebagai kendala ya. Nah, maka kendalanya seperti apa? Kita nyatakan bahwa tadi kan total yang tersedianya ini available ya. Yang available atau yang tersedia tuh 10 juta. Berarti kendala ini tuh harus kurang dari gitu kan ya, 10 juta. Maka sama dengan tadi ya, yang 6 ini bersesuaian dengan X1, 3 bersesuaian dengan X2 gitu. Kita jadikan dia kendala. Ya. Kemudian ada yang kita sebut sebagai di sini mutually exclusive alternative ya. Apa itu mutually exclusive alternative? Kita lihat ini sama ya dengan yang ini. Nah, mutually exclusive alternative itu adalah hanya ada satu keputusan dari beberapa grup yang menjadi yes. Misalkan di sini kita pengenkan membuat
pabrik dan gudangnya itu nggak perlu di kedua kota. Tadi kan ada di LA sama di San Francisco ya. Kira-kira dari dua kota ini mana yang akan dipilih? LA atau San Francisco? Artinya dari uh, sebentar. Oh, ini gudang ya. Oke, misalkan ini gudang warehouse ya. Nah, si gudangnya ini mau yang di mana? Mau yang di LA atau di San Francisco? Maka tadi kan ini warehouse tuh adanya di X3 X4. Maka gudangnya itu mau yang X3 atau X4, pasti nanti yang jawaban yes-nya itu hanya satu. Sehingga X3 ditambah X4 kurang dari sama dengan 1. Nah, kemudian setelah mutually exclusive alternatives itu ada yang kita sebut sebagai contingent decision atau keputusan kontingen. Keputusan kontingen ini diambil berdasarkan atau mempertimbangkan keputusan sebelumnya. Tadi keputusan sebelumnya ini kan gudang ya. Nah, perusahaannya akan membuat gudang baru jika terdapat pabrik di sana. Nah, artinya kalau misalkan ada gudang yang ini di mana, di LA ya, di Los Angeles, maka akan ada pabrik juga kan. Jadi dia akan mendirikan gudang kalau ada pabrik di Los Angeles juga. Dan begitupun sebaliknya, nanti kalau misalkan yang terpilih San Francisco, ini LA, ini San Francisco. Kalau yang terpilih San Francisco gudangnya, dia akan mendirikan gudang di sana kalau ada pabrik juga di San Francisco ya. Maka X3 ini kurang dari X1 dan X4 kurang dari X2. Begitu ya. Nah, sehingga secara lengkap ini modelnya tertuang dalam sistem seperti ini ya. Ini yang kendala. Kemudian tadi ini adalah X3 sama X4 itu ini ditambah ya. Oke. Ini kita tambahkan. Nah, berarti ini adalah model. Yang tadi ini plus ya. Nah, ini tambah X3 tambah X4. Nah, modelnya seperti ini. Jadi tadi kan gudangnya pengen banget tuh di salah satu kan, X3 atau X4 nya kurang dari 1. Terus yang tadi yang X3 kurang dari sama dengan X1, ini X1 nya pindah ke kiri ya, jadi min X1, sama juga dengan yang tadi X4 kurang dari sama dengan X2, X2 nya pindah ke kiri ya, dimana ini semua kemungkinan ini kita ambil. Jadi XJ nya bisa saja 1 atau bisa jadi 0 ya, gitu. Nah, aplikasi BIP ini tadi ya, untuk mengidentifikasi yes atau no-nya kita tanyakan beberapa kita ajukan gitu beberapa pertanyaan ya. Misalkan nih untuk mengambil investment atau investasi ya. Nah, kira-kira bentuk pertanyaannya seperti ini. Perlu nggak kita tentukan gitu ya investasi, nilai investasi tertentunya. Misalkan ada perusahaan nih dia butuh investasi, dia butuh investor. Nah, kira-kira perlu nggak dibatasi, misalkan yang mau investor minimal segini gitu, atau boleh siapa aja nih, misalkan pemegang sahamnya boleh kita gitu ya, yang misalkan dengan 100.000 tapi kita udah punya saham di sana. Nah, perlu nggak, atau kita tentukan jumlah minimalnya, misalkan yang bisa berinvestasi di perusahaan tersebut adalah yang punya 100 lot saham misalkan gitu ya. Nah, itu perlu nggak kita tentukan. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan pembangunan fasilitas baru, misalkan di suatu lokasi. Kalau sekarang yang di Bandung tuh yang lagi mulai berkembang tuh misalkan Gede Bage. Nah, pasti sebelum Gede Bage itu dibuat menjadi kayak ada Sumarekon dan sebagainya, itu pasti ada perencanaan dulu, perlu nggak kita bangun fasilitas baru di daerah tersebut gitu ya. Nah, nanti pertimbangannya karena apa, misalkan di sana ada apa gitu ya. Nah, intinya untuk yang integer programming ini cukup seperti ini ya pertanyaannya. Kalau perlu ya berarti nanti tinggal dilakukan, kalau enggak berarti mungkin prospek kedepannya kurang bagus ya. Kemudian ada yang mengenai production, kemudian distribution network ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya
seperti ini. Kalau misalkan produksinya berhubungan dengan tanaman misalkan atau sayuran gitu ya. Nah, kira-kira perlu nggak kita membuka sayuran baru gitu ya untuk produk-produk tersebut gitu. Kemudian perlu distribusi center kemana saja gitu ya. Kemudian ada juga yang dispatching shipments, ini jadi penempatan untuk kapal ya. Nah, penempatannya kita mau kemana nih, rutenya mau kemana, kemudian perlu nggak ditentukan ukuran truknya gitu ya, kemudian waktunya perlu ditentukan apa enggak. Nah, itu juga kan jawabannya yes or no ya. Nah, secara umum sebetulnya kalau tadi kalian lihat di konstruksi model yang tadi ya, yang di awal yang mengenai perusahaan dan gudang, itu akan kembali lagi ke linear programming, betul ya. Nah, maka dari itu secara bagan di sini kalau kita lihat di linear programming ini ada juga integer problem gitu ya. Tapi nanti untuk yang advance nanti kita bisa nyatakan integer problem ini ternyata ada di nonlinear ya. Nah, untuk saat ini kita akan melihat dulu bagaimana cara kerja integer programming untuk yang linear ya. Nah, jadi kalau untuk yang linear, kalau tadi kita sudah konstruksi, maka kita lihat ya, tadi kan udah sampai X4 ya, kita lihat dulu untuk penyelesaiannya yang di X2. Nah, misalkan ini sama saja dengan Z ya, dengan fungsi tujuan Z, kemudian kita punya kendala seperti ini kita sebut sebagai kendala. Nah, misalkan kalau kita selesaikan yang ini atau kita bentuk secara grafik, maka ini akan terbentuk seperti ini. Jadi ini ada garis, ini garis untuk yang ini ya, kendala yang ini yang kurang dari 66. Kemudian untuk garis yang satunya ini untuk yang kendala pertama ya. Oke, boleh ya dibalik mau yang pertama mau yang kedua dulu. Yang jelas di sini ada visible, titik visible ya, A, B, kemudian C di perpotongannya dan D ya. Jadi seperti biasa titik-titik pojok dan titik-titik yang berpotongan kita ambil. Nah, kalau misalkan kita selesaikan yang tadi ini diperoleh X1-nya ini 5,5, X2-nya 4,5, dengan fungsi tujuan diperolehnya 34,5. Nah, tapi karena kita pakainya kan kalau yang ini dia jadinya linear programming, tapi kalau kita mau buat dia ke integer, sebetulnya ini bukan non integer kan, non integer. Kenapa bukan integer? Karena ini masih ada pecahannya ya, 5,5, 4,5 gitu, 34,5. Nah, kalau misalkan kita mau jadikan dia murni integer, maka kita hilangkan yang setengah-setengahnya itu atau yang pecahannya, maka sehingga kita punya X1-nya 5, X2-nya 4, F-nya jadi 31. Nah, secara grafik pasti akan bergeser juga. Tadi kan awalnya di sini. Ini yang awal ya. Ini Z awal. Nah, tadi Z awal ini dia kan di sini pas memotong yang 3 ya. Nih. Nah, pas memotong yang C ya. Nah, tadi kalau misalkan kita geser nih jadi X1-nya 5, berarti kan di sini ya X1-nya 5, X2-nya 4. Berarti kan di sini titiknya. Nah, kira-kira fungsinya seperti apa? Fungsinya berarti Z sama dengan, atau di sini F ya, Z sama dengan 31 juga akan memotong ini. Nah, tapi yang di situ kita tidak nyatakan juga dia sebagai yang optimum. Nah, kenapa? Karena yang optimumnya ternyata kita bisa cek ya di gambar selanjutnya. Ternyata kalau misalkan selain 31 bisa kita naikkan juga kalau misalkan kasusnya maksimasi. Ya, tadi kan maksimasinya ini 34,5 bahkan ya. 34,5.
Kemudian turunkan jadi 31. Nah, turunnya terlalu jauh, bisa nggak kita naikin lagi tapi dengan ada titik yang terpotong. Nah, maka kita bisa naikin lagi nih kalau misalkan Z-nya jadi 32 bisa nggak? Nah, ternyata bisa. Nah, 32 itu kita geser ya. Yang tadi ternyata untuk mendapatkan F32 dia memotong titik di sini. Titik 0,8 ya. Nah, sehingga tadi kita bisa nyatakan X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 8. Ya, dan diperoleh ininya 32. Ya, diperoleh Z-nya 32. Nah, jadi kalau misalkan kembali lagi ke linear programming, sebetulnya kita bisa nyatakan dia sebagai integer programming ya, asalkan si fungsi asalkan x1 x2-nya atau yang tadi ya yang jawaban yes no-nya itu berupa bilangan bulat ya. Jadi enggak lagi seperti ini 4,5 gitu ya, atau tadi 3 4,5 fungsi tujuannya, tapi kita nyatakan dia sebagai bilangan bulat. Begitu ya. Nah, cukup sekian video kali ini. Nanti kita akan berdiskusi saja ya untuk hal-hal yang belum tercover di sini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.